saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, wabil khusus kepada saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kaum besar. Mudah-mudahan di kemudian hari Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada saya hikmah yang lebih baik. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bersama saya Ronald Tahe Sitepu dalam program Kohelet Modern Channel. Terima kasih sudah mengikuti program ini dengan setia ya. Tuhan yang memberkati saudara semua. Terkait dengan permohonan Bapak Yahya Waloni, saya secara pribadi mengapresiasi karena orang sesombong dia akhirnya bisa juga minta maaf kepada orang-orang Kristen. Bapak Yahya Waloni ini bisa memicu perpecahan, ya, keberagaman di Indonesia. Tapi yang terpenting sebenarnya bukanlah permohonan maaf. Mengapa demikian? Karena orang Kristen itu tanpa diminta maaf pun dia sudah memaafkan. Karena firman Tuhan mengajarkan kami untuk memaafkan. Jikalau kami tidak memaafkan orang seperti Bapak Yahya Waloni atau yang lain, ya, Bapak Ustadz yang lain, kami berdosa di mata Tuhan. Ya, kami diperintahkan oleh Tuhan mengampuni setiap orang. Bahkan orang yang menyakiti, musuh sekalipun Tuhan bilang ampuni dia. Bahkan sebelum dia minta maaf, ampuni, maafkan. Itu firman Tuhan. Untuk masalah mengampuni, memaafkan, orang Kristen tidak usah diragukan. Ikhlas tulus orang Kristen itu bisa dicatat dari sepanjang sejarah. Orang Kristen adalah kaum yang sering disakiti, tetapi masih bisa mengampuni, memaafkan. Justru kalau ada orang Kristen yang membalas kejahatan dengan kejahatan, itu bukan Kristen sejati. Itu Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Tetapi yang terpenting bagi kami dan termasuk bagi Indonesia adalah Bapak Yahya Waloni itu berubah, bertobat. Kalaupun masih menjadi penceramah silahkan saja. Mungkin itu adalah internal callingnya dia, panggilan dia dari dalam, ya kan, untuk menjadi pendakwah penceramah. Tetapi gayanya dirubahlah. Ya, gaya yang sering menggunakan kata-kata kasar, kata-kata negatif terhadap keyakinan orang lain. Kalau mungkin dengan intonasi yang keras, it's okay. Itu pembawaan diri ya. Saya juga pengkhotbah yang memiliki intonasi yang naik turun keras dan bisa juga kadang-kadang lembut. Itu memang pembawaan diri. Tetapi untuk kata-kata negatif, kata-kata kasar itu saya pikir tidak pembawaan diri. Itu kelemahan dan kekurangan yang harus dihilangkan. Ya, jadi ada yang namanya etika dalam berceramah. Kalau bagi kami etika dalam berkhotbah. Kita sama-sama rohaniawan. Pak Yahya Waloni bisa dikatakan rohaniawan. Saya rohaniawan. Ustadz yang lain rohaniawan. Siapapun yang di bidang rohani, di bidang agama adalah rohaniawan. So pasti ada perintah agamanya untuk memberitakan perintah Tuhan yang dia sembah. Termasuk taat kepada Tuhan dan melakukan kebaikan, pasti. Tetapi sekali lagi janganlah sampai ya mengarah kepada ujaran kebencian. Kalau saudara tidak percaya dengan iman yang kami miliki, Tuhan yang kami sembah, ya sudah. Jangan menghina begitu loh. Karena itu masalah besar kalau sampai menghina Tuhan orang Kristen begini, Alkitab orang Kristen palsu, monyet-monyet kafir. Wah, itu banyak sekali sebenarnya kata-kata nggak pantas. Ya. Banyak sekali yang kadang-kadang wah Tuhan kok begini ya, begitu. Ya. Jadi tidak usahlah sampai begitu ya. Beritakan saja yang baik dalam keyakinan saudara itu apa.
Ya, apa yang baik dalam keyakinan saudara itu disampaikan kepada orang banyak. Kalau dengan cara menyampaikan perintah agama tetapi menjelek-jelekkan keyakinan orang, menyakiti orang, apakah mungkin ada yang bertobat? Seperti itu. Saya juga memberitakan firman Allah. Bahkan ini adalah amanat agung. Beritakanlah firman ya. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tetapi saya tidak pernah menghina keyakinan orang. Kalaupun mungkin membahas tentang ajarannya, tapi saya tidak pernah menghina ajaran tersebut. Seperti itu ya. Jadi silakan saja bagi kita sebagai rohaniawan yang harus menyampaikan ajaran agama, silahkan saja. Tetapi ingat, hindari yang namanya ujaran kebencian dan juga rasis dan juga yang bisa mengarah kepada pemecah belah. Ya, saya pun sudah belajar banyak dari apa yang terjadi di Republik ini. Ya, agar lebih berhati-hati. Bagaimana dengan saudara? Apakah juga mau berhati-hati? Come on. Sekali lagi untuk Bapak Yahya Waloni, terima kasih atas permohonan maaf saudara. Tetapi please jangan ulangi lagi. Dan menjadilah penceramah yang baik. Ya, kami sudah maafkan, tetapi tolong bertobat. Ya, termasuk nanti kalau ada orang yang berceramah seperti Bapak Yahya Waloni, bertobat juga. Ya, bertobat. Tidak zamannya lagi ya berceramah di Republik ini dengan gaya menghina minoritas, menghina agama tertentu, enggak zamannya ya. Penceramah, pengkhotbah yang diterima di Republik ini untuk zaman sekarang adalah penceramah yang memberitakan kebaikan dan juga mengajak orang untuk mencintai Indonesia dan mencintai keberagaman. Pancasila sudah final menurut saya. Bhinneka Tunggal Ika sudah final. Sekarang bagaimana caranya ada 6 agama di Republik ini menjaga keberagaman itu dengan baik. Ya, mari kita jalani keyakinan kita masing-masing sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama kita masing-masing. Tetapi juga kita harus hargai agama orang lain. Kalau misalnya tidak setuju dengan pendapat orang, ajaran orang, it's okay. Komentari sajalah ajarannya secara sopan. Bukan menjelekkan, apalagi menjatuhkan, menghina agama orang tersebut. Itu saja yang saya bisa bagikan. Salam damai. Indonesia tetap jaya. Joy to the world, the Lord is come. Let earth